Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu bagian di dalam aplikasi pengolah angka, di dalam pembelajaran aplikasi kita ini untuk Microsoft Excel kali ini, di mana topik yang mau kita bahas adalah konsep mengerjakan sebuah laporan kasus seperti ini. Nah, hal ini juga teman-teman biasanya cukup sering dipakai oleh beberapa perusahaan untuk masuk atau sebagai tes ujian Excel atau ujian Excel untuk masuk ke dalam perusahaan atau bergabung ke perusahaan-perusahaan mereka ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk melakukan atau menyelesaikan tugas seperti ini? Kita akan mulai teman-teman. Kita akan cek datanya dulu. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kosong, teman-teman. Ada lama inap, tarif inap, subtotal, diskon, tagihan bersih, sampai bonus. Lalu, di sini juga nanti akan ada beberapa bagian data yang mau dicari, ya. Ada beberapa bagian data yang mau dicari. Nah, kita langsung mulai aja. Di bagian yang pertama, lama inap. Kita akan coba cek sebenarnya lama inap ini dicari dari mana. Kita boleh cek di sini ada keterangannya teman-teman. Berketepatan ada keterangannya bahwa lama inap itu didapat dari check out dikurang check in. Jadi situ langsung nampak harinya. Kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek untuk lama inapnya. Sebelumnya kita mau setting dulu sedikit. Oke, sama dengan check out itu adalah yang ini alamat selnya dikurang check in. Enter, muncul angkanya, jadi dia ada 7 hari. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk mencarinya, namun ingat bahwa pencarian data seperti ini karena berketepatan bulannya sama ya teman-teman ya. Nanti kalau seandainya bulannya berbeda, kita akan lihat lagi beberapa kasus yang lainnya. Oke, yang berikutnya di sini teman-teman boleh aja drag ya, fill handle-nya boleh di drag atau di copy paste secara manual juga boleh ya, untuk mendapatkan rumus-rumus yang diinginkannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tarif kamar. Tarif kamar kita akan coba cek di sini. Kalau kita perhatikan ada dua bagian teman-teman ya, dua bagian kode tabel. Yang pertama adalah kode kamar, yang kedua adalah tarif kamar. Jadi kalau kodenya KM1, tarifnya itu adalah 100.000, KM2 200, 3 dan seterusnya. Oke. Namun kalau teman-teman perhatikan di sini bentuk tabel bantunya itu bentuknya adalah bentuk horizontal, teman-teman. Dari mana kita bisa tahu bentuknya horizontal? Di sini kalau kita perhatikan kode kamar ada di sebelah kiri, datanya ke sebelah kanan. Kode kamar KM1, KM2, KM3, KM4. Begitu juga tarif kamar, dia ke samping, teman-teman. 100.000, 200.000, sampai 400.000. Nah, berarti kan kalau dilihat dari tabel bantunya, ini bentuknya horizontal. Nah, sehingga bagaimana? Sehingga kalau yang bentuk seperti ini, kita menggunakan untuk kodenya, menggunakan horizontal lookup, teman-teman. Oke, kita menggunakan horizontal lookup. Caranya, tarif kamar sama dengan kita ketikkan H lookup. Oke, di sini sudah ada tulisannya H lookup. Yang pertama adalah lookup value. Apa lookup value-nya itu? Lookup value itu adalah data yang mau kita uji, alamat sel yang mau kita uji kodenya. Di sini kalau teman-teman perhatikan kan kode yang mau diuji itu adalah KM1, KM2, sampai KM4. Di mana dia berada? Ini dia. Apakah dia KM1 atau KM2 atau KM3 atau KM4? Berarti di sini yang mau diuji. Ini yang menjadi lookup value-nya, teman-teman. Oke. Titik koma. Yang berikutnya adalah tabel array. Tabel array berarti tabel bantu yang mau diuji tadi. Nah, tabel bantu kita itu berada di bagian bawah, teman-teman.
Ini boleh kita blok. Di blok mulai dari field-nya atau record-nya saja. Nah, yang mana aja boleh teman-teman. Mau di blok mulai dari field sampai record atau record-nya doang juga nggak masalah. Namun ingat, pada saat teman-teman sudah blok seperti ini, di sini bisa diperhatikan tabel array-nya mulai dari B13 sampai sel F34 itu kan tidak terkunci. Kalau saja ini kita drag nanti ke depannya, itu nanti akan berpindah-pindah posisinya teman-teman. Jadi kita harus lock. Caranya bagaimana? Kita menggunakan yang namanya absolute. Oke, kita gunakan yang namanya fungsi absolute. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham apa itu fungsi absolute, silakan dicek kembali di video pembelajaran kita di Daring TIK atau boleh dilihat di playlist di dalam Excel, kelompok Excel. Di situ nanti ada kita bahas tentang absolute atau fungsi absolut ya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, setelah kita kunci, maka di sini kita bisa buat row index ya. Berarti artinya baris keberapa yang mau kita ambil datanya. Nah, di sini kode kamar ini teman-teman terletak pada baris pertama. Ingat, bukan terhitung dari tarif kamar ya. Yang kita blokkan mulai dari kode sampai 400.000. Berarti ini hanya ada 2 baris. Oke? Maka dari itu, row index 6-nya itu baris pertama atau baris kedua. Kita kan mau mengambil data yang ini. Maka kita pakai itu adalah baris yang kedua. Tarif kamar itu terletak pada baris kedua. Titik koma, bagaimana untuk datanya? Nah, di sini kita ambil true or false-nya, kita ambil yang 0 ya, atau true ya. Nah, apa itu fungsinya? Nanti teman-teman boleh cek di pembelajaran kita yang membahas tentang fungsi absolute. Apa bedanya true dengan false pada range lookup. Oke? Nah, setelah itu kita tutup kurung, kita boleh enter, maka di sini hasilnya 200.000. Kita akan cek apakah benar KM2 itu 200.000 itu dia. KM2 200.000 ya. Kita boleh drag ini ya, kita boleh drag apakah benar hasilnya. Kita drag atau kita copy paste teman-teman boleh ya. Tuh KM4 400.000 katanya benar ya. KM3 300 sampai terakhir KM2 kembali 200.000. Berarti datanya sudah diambil semua. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan? Yang kita lakukan adalah untuk menghitung subtotalnya. Kita akan cek. Bonus, lama inap. Oke. Nah, berketepatan di sini teman-teman. Untuk tarif kamar, ya, untuk tarif kamar ini, untuk subtotal ini didapat sebenarnya dari sini ya. Lama inap dikali tarif kamar ya. Tapi sebelumnya teman-teman, di sini ada yang kelewatan sedikit bahwa tipe kamar. Ini tadi sudah terisi, jadi kita coba ulangi untuk tipe kamarnya. Jadi kalau KM1 itu nanti nama kamarnya adalah anggrek, KM2 dahlia, mawar, teratai. Nah ini dia, kita mau isi yang ini. Jadi nanti sini tulisannya menjadi KM2 adalah dahlia ya, dahlia dan seterusnya. Nah, kita menggunakan fungsi yang sama juga ya, lookup. Namun, di sini kalau teman-teman perhatikan, tabelnya ke bawah. Berarti itu dia adalah VLOOKUP. Oke? Nah, lalu yang berikutnya, di sini sebenarnya kita bisa memberi penamaan pada tabel bantu. Caranya bagaimana? Kita boleh blok ini, teman-teman. Oke? Kita boleh blok datanya. Nih, tabel bantunya ini. Setelah kita blok, maka di bagian name box-nya ya, ingat. Ini pastikan teman-teman blok. Lalu di bagian name box-nya ini kita boleh ganti. Misalkan kita buat tipe kamar. Itu nama tabel bantunya. Nah, maka kita akan mulai di sini. Kita boleh ketikkan sama dengan, karena tabelnya ke bawah berarti pakai VLOOKUP. Lookup value-nya lagi-lagi kode.
kodenya adalah yang KM1 dan seterusnya. Berarti yang ini. Lookup value-nya adalah ini. Titik koma, tabel array. Tabel array itu adalah tabel bantu tadi. Nah, tabel bantu biasanya kan kita blok ini teman-teman. Baru kita kunci. Benar ya? Nah, berhubung karena kita sudah kasih nama pada tabel bantu, kita cukup panggil aja. Namanya tadi adalah tipe kamar, ini dia. Apakah kita perlu untuk menguncinya? Jawabannya tidak perlu teman-teman. Kenapa? Karena begitu kita panggil, tabel array-nya adalah tipe kamar namanya, maka udah otomatis dia ini ke sini, range-nya. KM1 ke teratai. Jadi kita nggak perlu lagi kunci sana-sini ya. Oke, yang berikutnya titik koma, kolom indeks. Berarti kolom keberapa yang mau diambil? Kolom pertama atau kedua? Kita kan mau menampilkan kata anggrek dan seterusnya. Berarti itu adalah kolom kedua. Titik koma, range-nya lagi-lagi sama seperti yang tarif kamar tadi. Ya, kita ambil true. Enter, dapat hasilnya KM2 Dahlia, kita cek ya, KM2 benar Dahlia. Kita akan coba copy paste saja, cepat. Atau di drag juga boleh. Tuh, muncul dia udah pas teman-teman ya. Jadi seperti itu tadi teman-teman untuk memasukkan data tipe kamar ini tadi ya, menggunakan fungsi lookup. Oke. Nah, sekarang subtotalnya didapat dari lama inap dikali tarif kamar. Muncul angkanya. Ini boleh kita copy paste kembali atau di drag fill handle-nya ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu mana itu fill handle, itu ada di pojok kanan bawah ini teman-teman. Itu adalah fill handle ya. Oke, sekarang diskon. Nah, ini teman-teman, diskonnya cukup panjang nih. Jika lama inap lebih besar sama dengan 7 hari, berarti kodenya adalah ini, lama inap. Dan subtotalnya itu lebih besar dari 2 juta. Berarti subtotalnya ini lebih dari 2 juta. Maka diskonnya 10% dari subtotal. 10% dari subtotal. Namun, jika lama inapnya lebih besar dari 5 hari, selain itu ya, jika lebih besar dari 5 hari dan subtotalnya di atas 1 juta, maka diskonnya 5%. Selain itu nggak dapat diskon. Maka, dari itu kita mulai. Di sini, kita pakai fungsi if, teman-teman. Oke? Katanya yang pertama, jika... Kan di sini katanya, jika lama inap di atas sama dengan 7 hari, dan subtotalnya di atas 2 juta. Ada kata dan. Berarti if, logical testnya kita pakai and langsung, teman-teman. Karena ada kata dan di situ. Kenapa kita pakai dan? Jawabannya, karena kondisi yang diuji ada 2. Jika lama inapnya di atas 7 hari, dan subtotalnya di atas 2 juta. Jadi kita pakai dan. Karena dua-dua kondisi harus dipenuhi. Nah, apa kondisi yang pertama? Tadi, lama inap di atas sama dengan 7 hari. Berarti alamat sel dari lama inap lebih besar sama dengan 7. Di atas 7 hari. Titik koma. Yang kedua apa? Yang kedua, subtotalnya di atas 2 juta. Berarti alamat sel dari subtotal lebih besar 2 juta. Ini menjadi kondisi yang pertama. Jadi membaca ini teman-teman, jika lama inap di atas 7 hari atau sama dengan 7 hari, dan subtotalnya di atas 2 juta. Itu cara membacanya. Titik, koma, value if true. Jika kondisinya benar, apa yang terjadi? Maka jika kondisi benar, diskonnya adalah 10% dari subtotal. Berarti di sini kita bisa buat 10 per 100 atau 0,1. Sama ya teman-teman ya, 0,1 itu adalah 10%. Atau bisa aja buat 10 per 100 dikali. Oke, jadi teman-teman tinggal pilih ya cara yang mana mau dipakai ya. Nah, kita lanjut, dikali apa? Dikali subtotal. Titik, koma. Maka waktu teman buat di sini titik koma, maka diminta adalah value if false jika kondisi salah.
Ibaratnya selain itu. Berhubung karena ini adalah if majemuk. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa if majemuk, silakan dicek di video pembelajaran kita juga ada kita bahas ya. Nah, maka di sini kita tidak bisa langsung pakai selain itu, tapi kita uji kondisi yang kedua. Jika lama inap di atas 5 dan subtotal di atas juta, maka di sini if ada kata n kembali, teman-teman. Jika lama inap di atas, sebentar, buka kurung, jika lama inap di atas sama dengan 7, di atas sama dengan 7 hari, oh maaf, ini di atas 5, maaf ya, maaf. Di atas 5 hari, dan subtotalnya di atas sejuta. Tutup kurung. Nah, jadi membacanya adalah selain itu, jika lama inap di atas 5 hari dan subtotalnya di atas sejuta, maka diskonnya adalah titik koma, value if true. Diskonnya itu adalah 5% dikali subtotal. Bisa teman-teman ya? Titik koma, value if false. Selain itu, jika kondisi yang pertama maka dapat 10% dari subtotal. Selain itu, jika kondisi yang kedua maka dapat 5% dari subtotal. Selain itu apa? Itu lihat, selain itu tidak dapat diskon. Berarti value if false-nya adalah 0. Selain itu. Tutup kurungnya harus sebanyak buka kurung, teman-teman. Oke, tutup kurung sebanyak buka kurung. Kita enter. Hasilnya ini dia muncul 7.000. Oke, hasilnya muncul dia 7.000. Nah, kita akan lanjutkan kembali untuk bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya ini boleh kita copy paste. Nah, sekarang tagihan bersih. Tagihan bersih kira-kira dia didapat dari mana, teman-teman? Kita akan mulai ya. Nah, jadi tagihan bersih itu pastinya didapat dari subtotal dikurang diskon. Karena pastinya diskon itu mengurangi harga, teman-teman ya. Jadi nggak menambahi harga. Kita enter. Ini harus dibayarnya. Sisanya itu. Oke. Nah, maka bagian yang terakhir adalah bonus. Apa bonusnya? Kita akan cek. Nah, ini dia, teman-teman. Bonusnya katanya adalah jika kamarnya dahlia atau, ingat ada kata atau, anggrek, dengan dan ini ya, dan tagihannya di atas 500.000, maka bonusnya kaos. Selain itu selimut. Oke, dapat ya? Berarti kita uji kamarnya. Oke, kamarnya dahlia atau anggrek. Dan tagihan bersihnya di atas 500.000. Tagihan bersih, oke. Oke. Nah, kita akan mulai. Di sini kita pakai kata if. Sama dengan if. Buka kurung. Ingat tagihan kamar ada kata atau. Kamar ada kata atau. Berarti kita pakai or. Oke. Nah, apa yang mau dilakukan di sini? Di sini yang mau kita lakukan, maaf, di sini ada kata n dulu, teman-teman. Kenapa n? Karena di sini ada kata jika kamar dan tagihan. Jadi ada dua yang mau diuji, kamar dan tagihan. Ini dengan ini artinya dan juga ya, teman-teman ya. Namun kamar ada dua. Jika kamarnya dahlia atau anggrek. Jadi ada dua yang mau diuji. Maka di sini kita pakai or kembali. Tuh. Yang pertama apa? Jika kamarnya sama dengan dahlia atau jika kamarnya anggrek.
dan tagihan bersih di atas 500.000. Tagihan bersih, ini dia tagihan bersihnya di atas 500.000 pas ya, di atas 500. Nah, jadi cara membaca seperti itu teman-teman. Jika kamarnya Dahlia atau kamarnya Anggrek dan tagihan bersihnya di atas 500.000. Itu cara membacanya teman-teman ya. Jadi semua kondisi kita letakkan di depan. Titik koma, value if true. Jika benar, apa yang terjadi? Jika benar, bonusnya adalah kaos. Maka kita buat sini kaos petik 2 titik koma, value if false. Selain itu, selimut. Kita nggak perlu uji lagi, udah pasti selain itu adalah selimut. Maka kita ketikkan selimut. Tutup kurung, enter. Nah, ini kita boleh copy paste atau di drag ya teman-teman ya. Tuh, dia dapat berapa yang selimut dan seterusnya dia nampak. Nah, sedangkan untuk totalnya udah pastinya sudah standar ya teman-teman ya. Total itu apa? Kita bisa pakai sum. Oke, kita bisa pakai sum ya, sama dengan sum. Buka kurung, silakan diblok. Tutup kurung, enter. Dapat. Lalu yang berikutnya, rata-rata kita pakai average. Lalu kita blok, tutup kurung, enter. Itu kalau kita mengambil nilai rata-rata. Tertinggi sama dengan max. Blok nilai atau range yang mau dicari. Dapat, silakan teman-teman boleh drag. Terendah berarti sama dengan min. Tutup. Nah, sekarang banyak data. Banyak data itu kan, ini kita buat yang paling bawah dulu ya. Banyak data itu adalah count, sama dengan count. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat ada count dan countah. Apa bedanya? Kalau count itu sendiri dia mencari data atau mencari jumlah data jika data yang dicari itu adalah angka. Kalau countah itu kita mencari jumlah data kalau datanya itu adalah huruf. Nah, dalam hal ini kita ambil aja yang ini aja teman-teman. Sampelnya yang ini. Lama inap misalkan. Lama inap ini kan angka, berarti kita pakai count. Kita blok, tutup kurung, enter. Muncul tuh 10 transaksi katanya. Benar ya? 10. Nah, sekarang banyak data yang tipe kamarnya anggrek. Banyak data yang tipe kamarnya anggrek. Maka cara mencarinya ini adalah sama dengan banyak data itu adalah count if. Oke. Nah, range-nya kita buat seperti ini. Titik koma, kriterianya adalah anggrek. Nah, ini dia, teman-teman boleh lihat ya, ada 2. Oke, sedangkan yang berikutnya jumlah tagihan bersih. Ingat ya, jumlah tagihan bersih yang tipe kamarnya anggrek. Berarti kita buat di sini sama dengan sum if. Ya, sama dengan sum if. Nah, di sini pada saat teman-teman buat sama dengan sum if, maka yang diminta ada 3, range, kriteria, dan sum
range-nya. Yang pertama adalah range. Range-nya itu adalah bagian data mana yang mau diambil untuk kriterianya. Nah, kita ambil ini. Karena kita mau cek yang ini ya. Titik koma, kriterianya apa? Anggrek. Titik koma, sums-nya. Oke, ini dia yang mau dicari. Karena mencari data bersihnya. Yang kriterianya anggrek. Tutup kurung, enter. Muncul tuh berapa nilainya ya. Oke, bagian yang berikutnya kita tinggal menambahkan untuk bagian data ini dia, lama inap. Bagaimana cara membuat ada kata hari di belakangnya. Caranya ini boleh teman-teman blok seperti ini. Lalu buka format cell. Jadi bagi teman-teman yang mau buka format cell, shortcut paling gampang adalah Ctrl 1. Lalu langsung menuju ke bagian custom ya teman-teman ya. Custom. Di sini kita boleh pilih settingannya yang mana. 0, 0,00 dan seterusnya. Nah, lalu di bagian type-nya ini kita boleh tambahkan petik 2 hari, petik 2 penutup. Jadi harus dihapit oleh petik 2 nih teman-teman. Setelah itu oke kan, maka muncul kata hari. Sedangkan sisanya yang lain membuat simbol mata uang. Cara membuat simbol mata uangnya tetap sama, kembali ke format cell. Setelah itu teman-teman boleh masuk ke bagian accounting, boleh currency boleh. Ya. Nah, di sini kita boleh masukkan decimal place-nya, apakah membuat dia tanpa koma atau mau pakai koma, itu bisa diatur sini. Simbolnya pilih ganti rupiah, negative number itu biasanya digunakan untuk akuntansi, teman-teman. Bagaimana cara penulisan yang minus ya? Kalau sudah pas semua diokekan. Tuh, muncul dia semua ya. Oke, nah kira-kira sepertilah teman-teman untuk penggunaan atau untuk bekerja menggunakan Excel, membahas tentang laporan data seperti ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih.